Hmm. Seperti yang kita ketahui ya, lipid merupakan salah satu biomolekul yang menyusun makronutrien yang kita konsumsi gitu ya. Nah, pada saat kita mengkonsumsi makanan, keluar lipid. Lipid kan sebenarnya ada banyak ya. Ada yang berbentuk trigliserida, kemudian ada yang berbentuk kolesterol, ada yang berbentuk fosfolipid, dan yang lain-lain. Namun, sebagian besar makanan yang kita konsumsi, kandungan lipidnya itu berupa trigliserida atau biasa disebut triasilgliserol, sehingga ada materi bioenergetika ini memang kita secara khusus membahas bagaimana mekanisme metabolisme dari triasilgliserol ini. Nah, sebenarnya pada saat kita mengkonsumsi makanan ya, awalnya kan otomatis makanan itu akan masuk ke mulut kita gitu ya. Nah, di dalam mulut kita itu ada sedikit reaksi yang dikatalisis oleh lipase yang ada di mulut. Nah, biasanya hanya sebatas kalau kita rasakan ya, secara sensori itu ada rasa lemak. Nah, itu sebenarnya terjadi reaksi hidrolisis tapi sangat kecil ya. Nah, selanjutnya hidrolisis akan dilanjutkan di lambung, kemudian sebagian besar hidrolisis lipid yang dikatalis oleh lipase itu akan terjadi di usus halus. Nah, nanti mungkin yang perlu digaris kalian cari ya, yang perlu kalian cari, kita tahu kalau lipase itu kan enzim ya. Nah, enzim lipase itu larut di dalam air. Nah, sedangkan lipid itu sifatnya kan nonpolar ya. Seharusnya akan susah untuk lipase, akan susah ya interaksi antara lipase dan juga lipid. Nah, kira-kira apa sih mungkin mekanismenya seperti apa, atau ada suatu senyawa yang dapat mempertemukan lipase dan juga lipid. Nanti silakan cari. Jadi itu ada di mana ya? Kalau nggak salah di Strayer, dan yang satunya yang biasa kita pakai Lanier itu juga ada. Nanti silakan dicari. Nah, yang selanjutnya tadi sudah dijelaskan ya. Pada saat terjadi hidrolisis, trigliserida atau triasilgliserol itu dia akan membentuk gliserol atau alkohol dengan itu ya, dengan 3OH gitu, kemudian asam lemak. Nah, gliserol ini dia fitnya macam-macam. Apabila terjadi kekurangan energi, maka gliserol akan masuk ke proses glikolisis hingga akhirnya menjadi piruvat, kemudian akan dimetabolisme secara terus-menerus begitu ya, sehingga masuk ke rantai transport elektron dan menjadi ATP. Nah, apabila pada tubuh kita terjadi kekurangan glukosa, maka gliserol itu akan masuk ke siklus gluconeogenesis untuk membentuk glukosa. Nah, sedangkan asam lemaknya itu yang tadi sudah kalian bahas secara panjang lebar akan masuk ke proses oksidasi asam lemak atau biasa disebut beta oksidasi gitu ya. Oksidasi beta tadi sudah dijelaskan juga oleh kedua kelompok bahwa asam lemak itu tidak bisa langsung ya menembus dari sitoplasma, karena kita tahu oksidasinya itu ada di matriks mitokondria, dia tidak bisa langsung masuk gitu ya, harus ada mekanisme khusus. Nah, mekanisme khusus ini tadi dibantu oleh dua enzim ya, ada hasil koasintetase, kemudian yang kedua ada karnitin transferase 1 dan 2. Nanti silakan diingat-ingat bagaimana proses aktivasinya, kemudian bagaimana proses transportnya yang dibantu oleh, ada yang menyebut protein transklokase, ada yang menyebut karnitin carrier protein, karena itu tadi ya melibatkan senyawa karnitin, sweeter ion. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi, asam lemak itu kan panjangnya macam-macam ya. Ada asam lemak rantai pendek, ada asam lemak rantai panjang. Nah, kapan asam lemak itu butuh bantuan dari protein translokase ini atau mekanisme transport ini? Nah, sebenarnya asam lemak yang rantai pendek itu bisa langsung masuk dari sitoplasma ke matriks mitokondria ya, tanpa bantuan protein translokase ini.
Nah, asam lemak rangkai pendek yang bisa masuk itu batasnya adalah karbon asam lemak yang berantai panjangnya 12. Jadi kalau 12 lebih, misalkan tadi yang banyak dicontohkan C16, otomatis harus melewati mekanisme ini. Dan memang sebagian besar asam lemak yang dikandung ya dalam makanan yang kita konsumsi itu memang panjangnya biasanya 14, 16 ke atas gitu ya. Makanya mekanisme ini penting untuk diingat. Nah, selanjutnya asam lemak tersebut setelah masuk ke matris mitokondria akan mengalami reaksi beta oksidasi. Tadi ada empat step. Ada reaksi hidrogenasi, kemudian hidratasi, hidrogenasi lagi, dan kemudian yang terakhir adalah tiolisis yang menghasilkan asetil-CoA ya tadi. Ini tadi nggak dijelaskan ya? Sebentar. Sekarang saya stop share lanjut ke PPT yang selanjutnya. Scrolling. Nah, tadi untuk kelompok 1 itu baru membahas oksidasi asam lemak yang jenuh ya. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi, bagaimana kalau seandainya asam lemaknya berupa asam lemak tak jenuh atau mengandung ikatan rangkap, kemudian bagaimana kalau asam lemaknya berkarbon ganjil gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan pada asam lemak tak jenuh, itu ada 2 macam enzim ya yang berbeda. Karena kita tahu beta oksidasi itu hanya terjadi kalau itu ya konformasinya itu adalah trans, sedangkan yang tadi sudah dijelaskan pada asam lemak yang jenuh itu konformasinya masih cis ya. Nah, cis dan trans itu kan merupakan isomer, maka enzim yang dibutuhkan, tambahan enzim yang dibutuhkan itu adalah isomerase dan yang satunya reduktase. Kemudian untuk yang oksidasi asam lemak yang berkarbon ganjil, kalau yang sebelumnya kita tahu produk dari beta oksidasi itu kan asetil-CoA ya. Nah, asetil-CoA itu kan kalau kita hitung C-nya ada 2 ya, 2 C. Nah, kalau karbonnya berjumlah ganjil kan otomatis nggak bisa ya kalau semuanya dikonversi menjadi 2 karbon, makanya akan kita temui produk propionil-CoA ya pada saat oksidasi asam lemak yang berkarbon ganjil. Itu yang harus diingat-ingat. Jadi ada mekanisme transport, kemudian oksidasi asam lemak jenuh, tak jenuh, dan asam lemak yang berkarbon ganjil. Kemudian yang terakhir saya coba share perhitungannya. Nah, ini terkait perhitungan itu macam-macam ya versinya. Kalau kita buka berbagai macam, ini sebenarnya ada di terkait ini ya, terkait perhitungan ATP yang dihasilkan dari transfer elektron FADH2 dan NADH. Nah, ini saya ambil dari saya lupa yang Leminger atau Strayer. Nah, ini ada perbedaan ya dari yang Rehan tadi sebutkan. Kalau FADH2 di PPT Rehan tadi akan menghasilkan 2 ATP pada saat transport elektron gitu ya. Nah, sedangkan yang NADH tadi dijelaskan 3 ATP. Nah, yang ini dari buku yang saya acu ini 2,5 ATP. Nah, itu tadi yang menyebabkan perbedaan ATP terakhirnya. Nah, di sini misalkan kita punya asam lemak yang berantai 16, C16. Untuk menghasilkan asetil-CoA sampai habis itu kan berarti akan ada 7 kali ya, 7 kali proses beta oksidasi. Nah, di sini hal yang tadi dijelaskan oleh Raihan itu stepnya ya. Nah, di sini yang dituliskan di sini adalah enzim yang mengkatalisis step tersebut. Jadi, step yang dikatalisis oleh asil-CoA dehidrogenase karena terjadi 7 kali beta oksidasi menghasilkan FADH2 sebanyak 7.
kemudian dikalikan dengan ini ya 1,5. Kemudian step yang dikatalisis oleh hidroksi asil CoA dehidrogenase menghasilkan 7 NADH dikalikan 2,5. Nah, kemudian yang ini siklus asam sitrat ya, sama seperti yang kemarin. Karena ada 8 ya, 8 asetil CoA yang terbentuk, sehingga yang di sini dihasilkan 8 NADH, 8 NADH, 8 FADH2, dan 8 NADH. Nanti silakan dicermati ulang terkait pembentukan ATP-nya. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi, di sini totalnya 108 ya. Beda sangat jauh dengan pada saat proses glikolisis sampai transfer elektron itu kan, transfer elektron itu ATP-nya sekitar 30 sampai 32, ada yang menyebutkan 36 sampai 38. Jadi benar ya yang dijelaskan oleh kelompok 1 kalau asupan ATP atau asupan energi terbesar di tubuh kita itu sebenarnya berasal dari lemak. Nih, bisa kita lihat ya, ATP-nya cukup besar, 108. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi, reaksi aktivasi asam lemak tadi, karena karbonnya 16, harus melewati protein translokase tadi, membutuhkan 2 ATP, sehingga total terakhirnya 108 dikurangi 2 menjadi 106 ATP. Mungkin itu aja yang perlu di-highlight, yang perlu kalian ingat gitu ya. Ada apa aja tadi? Ada terkait transportasi, kemudian oksidasinya asam lemak jenuh, tak jenuh, rantai ganjil, yang terakhir perhitungan ATP-nya jangan lupa dikurangi dengan kebutuhan untuk aktivasi ya, aktivasi sebelum dimasukkan ke matriks mitokondria. Nah, mungkin ini saja ya untuk presentasinya. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Ini Raihan, Kaisen. Kenapa Raihan? Mau nanya Bu. Tadi disebutkan kalau aktivasi itu membutuhkan 2 ATP. Sementara kalau asam lemak yang memiliki rantai C lebih kurang dari 12, itu kan berarti tidak mengalami proses konvertisi apa? Transport. Transport kan jadi bisa langsung masuk. Apakah itu tidak dikurangi 2 ATP pada proses perhitungannya? Oh, aktif tadi ya sudah dijelaskan oleh Rehan juga pada saat bertanya tadi, karena tidak ada mekanisme transport melalui protein translokase yang dibantu oleh karnitin, maka benar tidak perlu dikurangi 2 ATP. Kalau karbonnya itu jumlahnya 12 atau kurang gitu ya. Gitu Rehan. Baik. Ya, tapi pada kenyataannya memang asam lemak yang kita konsumsi itu sebagian besar rantainya panjang 14 sampai 16 dan seterusnya. Ada lagi? Atau ATP yang benar itu 2,5, 3 atau di bukunya Bu Anna Ponjadi di sini 3 ya? Ya. Oke. 3 ATP. Iya. Yang sudah dirujukan itu dibahas tidak? Kemarin dibahas waktu rantai transport elektron dibahas tidak? Bedanya 2,5 dan 3, kemudian bedanya 1,5 dan 2. Kenapa kok bisa beda? Dibahas tidak kemarin? Belum dijelasin, Bu. Belum dijelasin perbedaan antara itu. Oke. Nah, nanti karena cukup rumit, saya cari ini, nanti saya fotokan itu aja ya. Saya fotokan catatan saya. Jadi sempat dibahas juga, saya lupa di angkatan berapa, kenapa ada perbedaan. Kalau Bu Esti kemarin lebih mengacu ke bukunya Bu Ana, ya, yang 3 ATP. Iya, kata beliau buku andalan. Oke. Nah, karena buku andalan saya dan Bu Esti beda ya. Kalau saya sih lebih itu sebenarnya, lebih prefer yang Stryer itu, yang 2,5. Nah, untuk bedanya nanti akan saya jelaskan kenapa. Oke, selanjutnya kita akan lanjut diskusi ya. Dan jangan lupa untuk menjawab pertanyaan saya tadi, gimana caranya lipase berinteraksi dengan lipid. Karena lipase kan
protein enzim yang larut air ya. Harusnya kan susah untuk berinteraksi dengan lipid yang sifatnya non-polar. Nah, mungkin itu kita cukupkan ya untuk sesi Zoom-nya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.